Hello everyone, it's a great pleasure to be here today. My name is Nur Anissa Octavia. I'm going to presentasi a topic that play a very important role in today, global economy, aliansi internasional. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan membahas tentang aliansi internasional dalam bisnis. Di sini teman-teman sudah tahu belum apa itu aliansi? Nah, aliansi itu adalah aliansi internasional adalah bentuk kerjasama strategi antara dua atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Aliansi ini biasanya dilakukan untuk memperluas pasar sebagai sumber daya, meningkatkan daya saing, atau mengurangi resiko dalam bisnis global. Jadi, aliansi internasional bisa dikatakan kerjasama antara dua negara atau lebih, seperti itu ya teman-teman. Tujuan aliansi yaitu memperluas pasar global, mengurangi biaya produksi, mengakses teknologi dan inovasi, meningkatkan daya saing, dan mengurangi resiko bisnis. Selanjutnya ada bentuk aliansi internasional, yaitu ada joint venture. Dua perusahaan dari negara berbeda membentuk perusahaan baru bersama. Contoh Sony dan Ericsson menjadi Sony Ericsson. Nah, Sony ini dari Jepang, sedangkan Ericsson dari Swedia menjadi Sony Ericsson. Itu contoh aliansinya ya teman-teman. Selanjutnya ada strategi aliansi, yaitu perusahaan bekerja sama dalam bidang tertentu tanpa membuat entitas baru. Contoh, Starbucks bermitra dengan PepsiCo untuk didistribusi minuman kemasan. Nah, yang kita tahu kan Starbucks ini minuman bukan kemasan ya teman-teman. Jadi minuman yang sudah ditaruh di gelas gitu dan diminum pada saat itu juga kan. Nah, jadi Starbucks ini bekerja sama nih dengan PepsiCo untuk menjadikan Starbucks kemasan. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat Starbucks yang ada di dalam botol. Nah, itu kan bisa kita bawa seperti itu. Nah, selain Starbucks, di sini saya kasih contoh juga ada Uber, perusahaan Uber dengan perusahaan Spotify. Nah, itu dia bekerja sama. Uber menyediakan layanan transportasi, sedangkan Spotify menyediakan musik ya teman-teman. Jadi Uber ini ketika dia menggunakan musik itu musik dari Spotify, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada merger atau acquisition atau M&A. Merger yaitu pergabungan dua perusahaan menjadi satu entitas. Akuisi yaitu perusahaan membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan lain. Contoh, Microsoft mengakuisi LinkedIn. Apa itu? Nggak tahu gue. Selanjutnya ada licensing dan franchising, yaitu licensing yaitu memberi hak produksi atau teknologi kepada perusahaan luar negeri, sedangkan franchising yaitu memberi hak penggunaan merek atau sistem bisnis. Contoh, McDonald's beroperasi di berbagai negara dengan sistem franchising. Nah, ada contoh lain franchising yaitu yang saya tahu Migacuan. Nah, Migacuan itu kan memberikan resepnya kepada pembisnis lain seperti itu.
Jadi mitranya tetap mie gacuan tapi dia menjual resep. Itu salah satu contoh franchising ya teman-teman. Selanjutnya ada kelebihan aliansi internasional. Nah, kira-kira apa sih kelebihan aliansi internasional itu? Nah, kelebihan aliansi internasional yaitu akses cepat ke pasar global, berbagi biaya riset dan produksi, transfer pengetahuan dan teknologi, memperkuat jaringan distribusi internasional. Banyak sekali kelebihan aliansi internasional, teman-teman. Selanjutnya kekurangannya. Jadi kekurangan aliansi internasional yaitu ada resiko konflik budaya atau manajemen, perbedaan regulasi hukum antar negara, potensi ketidakadilan pembagian keuangan, risiko kehilangan rahasia dagang atau teknologi. Jadi kekurangan aliansi internasional juga cukup banyak. Dan aliansi internasional itu kan kerjasama antara dua negara atau lebih. Nah, seperti yang saya jelaskan, suatu negara itu pasti punya hukum yang berbeda. Nah, perbedaan hukum itu bisa menyebabkan kekurangan aliansi atau pengaruh untuk kita beraliansi dengan negara lain. Dan ada risiko lainnya yaitu konflik budaya. Mungkin bukan hanya hukum saja, budaya juga pasti berbeda ya teman-teman. Budaya di negara kita dan budaya di negara lain pastinya berbeda. Itu memicu konflik antara dua negara yang beraliansi tersebut, teman-teman. Selanjutnya ada contoh aliansi internasional yaitu Gojek dan Tokopedia atau Goto Group. Nah, Gojek, Tokopedia menjadi Goto Group, yaitu memperluas ekosistem digital di Asia Tenggara. Nah, seperti itu ya teman-teman. Gojek dan Tokopedia bekerja sama atau beraliansi. Selanjutnya ada contoh lagi Toyota dan Grab. Nah, kerjasama dalam pengembangan layanan transportasi berbasis teknologi. Selanjutnya ada Coca-Cola dan Nestle, yaitu aliansi untuk memasarkan minuman teh botol global. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, aliansi internasional adalah strategi penting bagi perusahaan untuk bertahan dan berkembang di era globalisasi. Melalui kerjasama lintas negara, perusahaan dapat memperluas pasar, menekan biaya, meningkatkan inovasi, dan memperkuat posisi kompetitifnya. Namun, keberhasilan aliansi sangat bergantung pada kepercayaan, komunikasi, dan kesesuaian budaya bisnis antar mitra. Nah, jadi dari kesimpulan tersebut, aliansi internasional dapat berhasil. Keberhasilan dari aliansi internasional itu dapat dipengaruhi dengan kepercayaan antara dua negara tersebut ya teman-teman. Jika itu kan bekerja sama, mereka kan sudah sama-sama mempunyai bisnis atau mitra seperti itu teman-teman, seperti Gojek dan Tokopedia. Kan Gojek sudah ada bisnis Gojek dan Tokopedia sudah ada bisnis Tokopedia. Jadi mereka harus saling percaya dan tidak mengambil resep salah satunya gitu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. See you next video, bye bye.